Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kimia SMK Benda 2 Karanganyar. Masih setia dengan saya, Bapak Afnan. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit. Larutan elektrolit. Sudah kita singgung kemarin ya. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik ya. Larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Oke, kita mulai ya. Kemarin saya tunjukkan gambar seperti ini. Jadi, oke. Kalau ada larutan ya, kemudian kita buat percobaan, ada baterai hubungan dengan lampu, kemudian elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan tersebut. Nah, kalau lampunya menyala, artinya apa? Artinya arus listrik bisa melewati larutan. Artinya apa? Arus listrik bisa lewat larutan. Berarti larutan ini bisa dilewati atau bisa mengantarkan arus listrik. Itu yang disebut dengan larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Kalau yang tidak bisa mengantarkan berarti ini mati lampunya. Berarti larutan non-elektrolit. Jadi larutan elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik, yang non-elektrolit yang bisa mengantarkan, yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, pertanyaannya, mengapa ada larutan elektrolit dan non-elektrolit? Mengapa ya? Oke, kita teliti, ternyata setelah diteliti begini ya. Jadi mengapa ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Ternyata di dalam larutan itu ada ion. Ada ion-ion. Ada ion-ion yang bergerak bebas. Kalau dalam larutan ada ion-ion yang bisa bergerak bebas seperti ini, berarti ini bisa menghantarkan larutan. Kalau ion-ionnya banyak, maka namanya larutan elektrolit kuat. Sehingga lampunya menyalanya terang, ya, kalau dibuat percobaan. Tapi kalau dalam larutan ada ion-ion positif dan negatif, tapi jumlahnya sedikit, berarti arus mengalir, tapi arusnya tidak begitu lancar, sehingga listrik yang dihasilkan juga tidak begitu besar. Ini lampunya menyalanya juga tidak begitu terang. Berarti ini namanya elektrolit lemah. Yang satu kenapa tidak bisa mengantarkan arus listrik? Nah, yang tidak bisa mengantarkan arus listrik itu karena di dalam larutan tidak ada ion-ionnya. Yang ada adalah larutan molekul-molekul yang lain. Bukan ion ya, bukan ion positif dan negatif. Sehingga ini tidak bisa dilewati arus listrik. Oke, itu ya. Kenapa larutan elektrolit bisa mengantarkan arus listrik? Karena apa? Karena di dalamnya ada ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bisa bergerak bebas. Oke, gambar yang lain seperti ini ya. Nah, ini ada ion positif dan negatif ini menyala. Ini ada dikit, tidak ada. Gambar yang lain. Nah, oke, seperti ini. Aki bisa menyala, berarti ini larutan elektrolit. Baik, itu larutan elektrolit. Sekarang kita simpulkan ya. Oke, berarti larutan elektrolit adalah larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Dapat mengantarkan arus listrik karena ada ion positif dan negatif yang bisa bergerak bebas. Contohnya apa? Larutan garam dapur, larutan kalsium hidroksida, asam klorida, asam sulfat. Kok bisa NaCl atau garam dapur mengantarkan arus listrik larutannya? Nah, ternyata NaCl itu
bisa menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Ini ion ya, sehingga bisa menghantarkan listrik. KOH, kalium hidroksida juga bisa menghasilkan ion positif dan negatif. Jadi yang larutan, zat yang bisa terionisasi menjadi ion positif dan negatif di dalam larutan itu bisa menghantarkan arus listrik. Non-elektrolit itu tidak bisa menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion positif dan negatif yang dihasilkan. Contohnya apa? Larutan gula, larutan urea, glukosa, air murni ya. Air murni itu bukan air sumur, bukan air ledeng, tapi ada hasilkan dari hasil destilasi. Tidak ada ionnya. Tapi kalau air-air yang di air sungai, air laut itu semuanya adalah elektrolit karena di sana ada ion positif dan negatif. Apalagi air laut ya, air laut itu asin, garam dapur ya, NaCl. Oke. Jadi daya hantar listrik dalam larutan itu bisa tergantung dari jumlah ion positif dan negatif yang ada dalam larutan. Sehingga tadi kita bedakan ada elektrolit kuat, itu apabila jumlah ionnya banyak, elektrolit lemah apabila jumlah ionnya sedikit, non-elektrolit bila tidak ada ion dalam larutan. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 larutan. Mana yang elektrolit kuat, mana yang elektrolit lemah dan non-elektrolit. Ngeceknya pakai apa? Pakai alat tadi ya. Ya, pakai arus listrik tadi. Cek pakai ini. Celupkan bila lampunya ya. Jadi tadi ya bisa bila lampunya menyala terang berarti elektrolit kuat. Bila nyalanya redup elektrolit lemah, bila tidak menyala berarti non-elektrolit ya. Jadi hasilnya nanti bila lampunya menyala dan di dalam sini ada gelembung nanti. Kalau ada gelembung-gelembung kecil gitu. Artinya apa? Menunjukkan ada arus listrik yang mengalir. Jadi kita amati ada lampu menyala, ada gelembung, berarti larutan itu elektrolit lemah. Cek lagi nomor 2, bila lampunya menyala redup, tetap ada gelembung, berarti elektrolit lemah. Yang ketiga, tidak menyala, tidak ada gelembung, elektrolit ada gelembung ya, elektrolit lemah. Berarti artinya apa nih? Artinya sebenarnya ada gelembung, ada arus yang mengalir, tapi tidak mampu menghidupkan lampu. Berarti lemah sekali. Tidak menyala, tidak ada gelembung, berarti non-elektrolit. Itu caranya ya. Ini identifikasi hasilnya. Nah, ini menyala terang ada gelembung, elektrolit kuat. Yang kedua, menyala redup ada gelembung, elektrolit lemah. Tidak menyala, tidak ada gelembung, non-elektrolit. Oke, begitu ya. Itu tentang larutan elektrolit. Baik, kita ulang sedikit ya. Jadi dibuka. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena di dalam larutan ada ion-ion yang bisa bergerak bebas. Jadi jumlah ion ini mempengaruhi kemampuan untuk menghantarkan arus listrik. Bila ionnya banyak, maka namanya elektrolit kuat. Bila sedikit, namanya elektrolit lemah. Bila tidak ada, namanya non-elektrolit. Namanya non-elektrolit kalau tidak ada. Ini bukan ion ya, berarti tidak bisa menyala. Ionnya yang seperti ini, yang positif dan negatif. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan larutan asam dan basa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.